Anak-anak, ingat ya, ini bukan taman kota, tapi hutan. Kalian juga tamu di sini. Dan kalau nanti kalian ngerasa ada yang janggal, jangan ribut, jangan panik, terus jalan aja. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi di malam ini aku datang lagi dengan membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah, kisah kali ini Wak terjadi di sebuah hutan yang biasanya dipakai mahasiswa untuk kuliah lapangan. Awalnya semua berjalan normal-normal aja, memang Wak. Mereka belajar, meneliti tumbuh-tumbuhan dan juga sesekali bercanda bersama-sama lah gitu kan. Sampai akhirnya ada satu kejadian kecil yang mengubah semuanya. Dimana tanpa mereka sadari ada satu orang yang melakukan kesalahan kecil yang kelihatannya memang sepele, Wak, tapi ternyata menyinggung sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Nah, sejak saat itu kejadian mistis pun mulai muncul, tapi semuanya malah menyasar ke orang yang tidak berbuat apa-apa. Jadi gangguannya itu macam salah sasaran gitu loh, Wak. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Cia dari Sumatera Utara. Halo Cia. Nah, jadi Wak, pengalaman horor Cia ini Cia alami waktu dia lagi ikut kuliah lapangan pada tahun 2018 lalu, Wak. Jadi ceritanya waktu itu Cia ini lagi kuliah semester 7 jurusan biologi di salah satu kampus yang ada di Sumatera Utara. Nah, karena dia ini termasuk angkatan lama dan juga alhamdulillahnya reputasi Cia ini bagus, Cia pun dipercaya menjadi asisten dosen. Tugasnya yaitulah untuk ngebantuin dosen dalam urusan administratif, mulai dari bikin laporan, nulis penelitian, sampai ngedampingin mahasiswa angkatan di bawahnya untuk kuliah lapangan ya. Nah, pada suatu hari Cia ini kebagian jadwal untuk mengawal mahasiswa angkatan baru yang akan kuliah lapangan di sebuah hutan, Wak. Kita sebut aja namanya hutan lele ya. Nah, di kegiatan ini adik-adik mahasiswa diminta untuk mengamati berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalam hutan lele itu. Waktu itu juga Cia nggak sendirian. Setidaknya Nadia adalah sekitar 15 asisten dosen yang juga ditugaskan pergi ke sana. Di antaranya ada sahabat yang namanya Robert, Noni, sama Arfi, Wak. Selebihnya ya udah teman-teman asdos lain lah gitu kan. Nah, rencananya kuliah lapangan ini akan berlangsung selama 3 hari 2 malam, Wak, di hutan lele ini. Pas acara nanti mereka ini akan menginap bersama-sama di sebuah aula yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari hutan. Meskipun kedengaran itu seru, persiapan acara ini, Wak, sebenarnya bisa dibilang agak mendadak waktu itu Nadia. Pihak kampus kami nih awalnya sempat nolak karena dulu pernah ada kecelakaan di kegiatan serupa. Tapi setelah dosen-dosen biologi ini meyakinkan lagi, barulah izin itu keluar dan kegiatan bisa diadakan. Itu pun mereka cuma dikasih waktu sebulan aja kami tuh Nadia untuk menyiapkan semuanya. Untungnya terkejar. Dah lah tuh kan, akhirnya Cia sama teman-temannya pun menyiapkan acara itu sebaik mungkin supaya semuanya berjalan lancar. Tanpa terasa hari yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba, Wak. Di hari Jumat siang mereka berangkat naik bus ke kawasan hutan lele. Hari itu ada 100-an mahasiswa baru, 15 orang pendamping asisten dosen ini serta beberapa dosen-dosen yang pergi ke sana. Suasana di bus awalnya ceria-ceria, Wak. Ada yang ngobrol, ada yang karaokean, ada yang juga yang tidur pulas itu selama perjalanan. Tapi begitu bus ini keluar kawasan kota dan masuk ke area hutan, suasananya perlahan berubah. Jalanan udah makin sepi ya kan, kanan kiri cuman ada pohon-pohon tinggi aja. Dan semakin bus kami melaju, kabut tipis juga terasa makin menyelimuti jalanan. Nah, nggak lama bus ini pun berhentilah pas di pintu gerbang kawasan hutan lele itu. Kedatangan mereka waktu itu disambut beberapa polisi hutan yang bertugas menjaga hutan, dan nggak lama kemudian 2 di antara beberapa polisi ini naiklah ke sepeda motor untuk menuntun sopir bus ini ke aula tempat mereka akan beristirahat ya. Nah, begitu sampai, Cia dan rombongannya pun turun dari bus lalu langsung masuk ke aula nih, Wak, untuk naruh barang-barang mereka. Nah, nggak lama Cia sama beberapa asisten dosen yang lain ngasih tahu nih rundown kegiatan mereka sampai hari Minggu ke adik-adik mahasiswa itu. Setelah itu gantianlah para dosen yang maju untuk memberikan sambutan ke mereka semua yang ada di sana. Nah, dari beberapa dosen yang ngasih sambutan, Wak, ada satu dosen yang bilang kayak gini, "Anak-anak, jaga diri kalian baik-baik ya.
tempat yang kalian masuki sekarang ini adalah hutan. Kalian jangan bersikap sembarangan, ikuti aturan yang ada di sini, kata si dosen. Nah, dengar itu semua mahasiswa ya udah seolah-olah udah paham aja apa maksud si dosen ini, karena kan mereka juga sadar wah kalau tempat ini bukan tempat biasa, ini tuh hutan. Jadi memang harus hati-hati gitu kan. Nah, selesai memberikan sambutan, para pendamping pun menyuruh adik-adiknya untuk istirahat dulu dan udah bebas mau ngapain aja lah kalian, free time. Ada yang milih buat istirahat, ada yang mau jalan-jalan di sekitar aula, di luar aula, dan juga ada yang mau mandi nih supaya badan mereka lebih segar. Nah, di aula itu, di dalam aula ya, hanya ada 3 kamar mandi yang bisa mereka pakai. 1 kamar mandi untuk perempuan, 1 lagi untuk laki-laki, dan 1 lagi khusus untuk dosen. Sementara di luar aula, panitia sudah menyiapkan ada 6 kamar mandi darurat yang bentuknya kotak, tanpa atap dan dindingnya dibuat dari terpal sederhana. Nah, dari 6 kamar mandi itu cuman 5 aja yang bisa dipakai untuk BAB dan BAK karena memang sempit kali. Sementara 1 sisanya yang memang agak dibuat agak luas itu bisa dipakai untuk mandi. Oke. Menjelang malam, mahasiswa pun mulai mandi nih bergantian. Ada yang mandi di kamar mandi dalam aula dan ada juga mandi di kamar mandi darurat atau kamar mandi terpal tuh yang ada di luar tuh. Selesai mandi, mereka lanjut berkegiatan sebentar dan pas udah jam 9 malam, mereka semua langsung disuruh tidur karena besok pagi sudah mulai nih kuliah lapangan mereka kan. Malam itu mereka semua tidur nyenyak walaupun mereka harus tidur berjejeran dan cuman pakai matras tipis aja di sana. Nyenyak tuh semuanya bisa tidur. Nah, terus keesokan paginya mereka pun bangun dalam keadaan excited. Mereka betul-betul nggak sabar gitu loh untuk kuliah lapangan di hari pertama yang udah lama mereka tunggu-tunggu. Tapi siapa sangka rasa senang itu malah berubah menjadi ketakutan khususnya untuk si Cia ini karena di hari itu ada kejadian mistis yang menimpa Cia dan juga merembet ke yang lain. Nah, jadi sebelum kuliah lapangan ini dimulai, mereka dijadwalkan untuk ikut senam pagi dulu, pemanasan sebelum masuk UTN ya kan. Nah, subuh itu Nadia, para panitia termasuk aku bangun duluan nih untuk menyiapkan keperluan senam. Tapi pas baru aja keluar dari aula, Cia ini langsung notice di hadapannya ada sesuatu yang janggal. Ya sekitar 10 meter di depan aku di seberang jalan tuh Nadia, pas kali di tepi hutan itu, Cia ngeliat ada seorang laki-laki yang duduk bersandar gitu di pohon terus kepalanya ngedongak ke atas. Dan dia ini kelihatan diam gitu loh, nggak gerak. Gitu. Nah, wajah laki-laki itu aku tengok nggak begitu jelas Nadia, soalnya cahaya matahari kan juga masih remang-remang ya kan, masih subuh. Aku gak mikir aneh waktu itu dari pakaiannya aku tuh cuma ngebatin, oh itu mungkin warga sini mungkin gitu, karena bukan pakai pakaian yang biasa dipakai anak-anak panitia gitu kan. Akhirnya Cia pun berbalik, lanjutlah lagi nih buat bantuin panitia nyiapin keperluan senam. Oke. Nah, setelah selesai senam, semua peserta pun balik lagi ke aula untuk sarapan dan habis itu panitia pun mengumpulkan mereka ke halaman besar, halaman di luar itu lagi untuk mulai kuliah lapangan nih. Pertama kali mereka harus membagi kelompok. Dibagilah menjadi 8 kelompok Nadia. Masing-masing kelompok didampingi 2 asdos nih, dan waktu itu Cia kebagian ngedampingin kelompok 5. Dan dibagi nih kan, 1 kelompok 2 asdos gitu. Nah, setelah dibagi, tugas mereka selanjutnya adalah masing-masing kelompok diwajibkan untuk mengamati tumbuhan di 5 titik berurutan. Oke. Nah, jarak antara titik 1 ke titik berikutnya itu paling sekitar 10 meter lah dia. Nah, nanti di titik terakhir, titik ke-5 ini ada di bagian tengah hutan. Jadi semakin mereka jalan, semakin mereka masuk ke dalam hutan. Paham ya? Nah, udahlah nih kan, setelah selesai bagi kelompok, mereka semua pun berdoa supaya kuliah lapangan ini bisa berjalan lancar-lancar aja. Setelah berdoa bersama, salah satu dosen pembimbing bilang, anak-anak ingat ya, ini bukan taman kota tapi hutan. Kalian juga tamu di sini. Jangan petik apapun, jangan ambil apapun. Kalau kalian nemu bunga, batu, atau daun yang aneh, biarkan saja. Jangan sekali-sekali kalian ambil. Dan kalau nanti kalian ngerasa ada yang janggal, jangan ribut, jangan panik, terus jalan aja, kata si dosen ini. Suasana yang tadinya ramai itu Nadia ya, tiba-tiba berubah hening. Para mahasiswa itu macam mengingat pesan itu baik-baik, seolah-olah mereka juga tahu kalau ada sesuatu yang tidak biasa sama si hutan lele ini. Aku sendiri juga udah mulai ngerasa ada yang janggal nih, kata si Cia. Meskipun aku sudah beberapa kali ikut kuliah lapangan Nadia, entah kenapa kali itu rasanya beda gitu. Kok kali ini nggak enak perasaan aku gitu. Tapi di sini Cia mencoba untuk menepis pikiran buruknya dan dia tetap ikut ke barisan.
Udah dimulai lah nih, baca bismillah, mulai gitu. Nah pas rombongan ini masuk ke hutan, Wak, suasananya masih biasa aja. Semua kelompok juga masih fokus sama tugas mereka masing-masing. Sesekali ya cuma kedengaran suara burung hutan dan juga suara para mahasiswa yang lagi berdiskusi ini kan. Cia yang ada di barisan paling belakang waktu itu ikut jalan juga nih, Wak, sambil mengawasi adik-adiknya. Tapi nggak lama dia ngerasa kayak ada sesuatu yang bergerak pelan di belakang aku, Nadia. Apa nih, kata, ngerasa ada yang janggal. Cia nengoklah ke belakang, Wak. Nah waktu nengok itu, di sanalah dia lihat beberapa meter di belakang aku ada seorang laki-laki pakai kemeja sama celana panjang warna hijau yang lusuh. Terus dia pakai topi juga, warnanya pun nggak jelas Nadia, tapi yang jelas pudar lah gitu. Dan laki-laki itu jalan pelan Nadia, jalannya pelan kali, macam orang sakit. Tapi pandangannya lurus ke depan, dia nggak nengok ke kanan, dia nggak nengok ke kiri gitu. Pas pula aku pakai baju hijau ya. Di situ aku belum terlalu curiga, Nadia, belum. Oh, orang. Memang betulan kayak orang, dia nggak ngambang, dia nggak apa, mukanya juga nggak seram. Walaupun mukanya nggak begitu jelas itu siapa ya kan. Aku pikir ya udah cuma orang biasa aja, atau mungkin warga lokal kali ya gitu kan. Dah, ya balik lagi fokus nemenin adik-adiknya, ngamatin tumbuhan itu lagi. Sesekali mereka juga pindah titik tuh, sambil ngingetin kelompok mereka biar nggak terpisah gitu satu kelompok. Awalnya semua masih normal-normal aja, Nadia, masih. Set jalan lagi kan. Tapi makin jauh kami masuk ke dalam hutan, Nadia, suasananya udah mulai berubah lagi nih. Suara burung yang dari tadi mereka dengar udah mulai hilang. Kabut tipis juga udah mulai turun. Udara pun udah kerasa lembab, udah kerasa berat. Dan di momen ini perasaan aku balik ke awal tadi, Nadia. Gak enak. Cuma aku ya diam aja, gak mungkin. Kenapa nih suasana kayak ini? Kan gak mungkin aku mau ngomong kayak gitu. Nanti panik pula anak-anak kelompok aku ya kan. Aduh, tapi rasanya udah agak aneh nih. Untungnya meskipun sempat berfirasat nggak enak, Nadia, di hari pertama kegiatan pengamatan kami itu nggak ada kejadian yang aneh kali lah. Masih kayak, masih di tahap normal aja gitu kan. Pengamatan pun berjalan lancar sampai kami ke titik terakhir, ke titik kelima tuh yang masuk dalam hutan itu. Terus sekitar jam 4 sore, semua kelompok pun selesai mengamati dan mereka memang diperintahkan untuk langsung balik ke aula. Nah, balik, udah jam 3:30 nih. Nah, pas perjalanan balik itu, hawa di sekitar Cia mendadak dingin dan langkah anak-anak yang tadinya ramai, Wak. Inilah situasi yang aneh tuh, Nadia. Tiba-tiba sunyi, langsung jelek sunyi gitu loh, Wak. Kayak serentak diam sunyi gitu loh, kayak kalian matikan tape musik, bukan pengeng, bukan hit gitu enggak ya. Betul-betul sunyi, hening. Nah, sadar ada yang nggak biasa, Cia coba nengok ke adik-adik yang lain. Tapi adik yang lain nggak ada yang kayak itu, ya biasa aja mereka. Cuman Cia aja yang sepertinya merasakan hal yang ngejelep itu tadi tuh loh, Wak. Akhirnya Cia tetap fokus merhatiin adik-adiknya dan sesekali mempercepat langkahnya supaya bisa cepat sampai ke aula. Ini udah nggak betul nih. Iya apa nih? Nah, jalan. Baca-baca doa aja tuh, Nat. Baca doa, terus akhirnya entah di beberapa titik sebelum nyampe di aula, balik lagi suara tuh, Nat. Riuh rendah orang yang ada di sana tuh mulai kedengeran lagi, suara hutan juga mulai kedengeran lagi. Cuma beberapa masa aja aku tuh kayak dijelepin gitu loh suasana di situ. Nah, begitu kami udah nyampe di aula, pintu aula kami buka, Nadia. Muncul lagi kejanggalan lainnya. Pas waktu itu aku duluan yang nyampe di depan pintu aula, Nadia. Aku buka lah ya, kan anak-anak mau masuk. Saya buka. Di situ muncul lagi kejanggalan, Wak. Di samping tumpukan tas mahasiswa yang ada di sana, Cia tiba-tiba ngelihat ada seorang laki-laki lagi duduk di situ sambil melotot ke arah si Cia. Kata dia gitu, siapa orang nih? Kok bisa masuk? Aulanya kan dikunci. Siapa ya? Tapi waktu Cia buka itu kan beberapa anak-anak udah mulai masuk kan, Wak. Tapi Cia kayak ngelihat si orang itu lagi. Dan di situ aku baru ternyata laki-laki yang lagi duduk terus jongkok di situ itu persis kayak yang dia lihat waktu di hutan tadi tuh, yang di belakang, kayak persis sama. Bajunya hijau lusuh, terus warna topinya juga udah agak pudar gitu kan. Itu. Tapi karena orang lagi berlalu lalang depan dia kan udah masuk aula, Wak. Jadi dia sempat ketutupan pandangannya sama si orang yang duduk itu, Wak. Nah, waktu dia tengok lagi, waktu udah agak clear lah itu pandangannya ke si orang itu, hilang si laki-laki ini. Cuma waktu itu aku masih mikir itu tetap orang, Nat. Mungkin waktu aku nggak nengok dia memang sempat pergi nih. Wah, tapi aku nggak tahu gitu ya kan. Aku tetap masuk tuh sambil juga masih nyariin dia. Aku tengok ke kanan ke kiri, takut si laki-laki itu muncul lagi. Siapa laki-laki ini? Tapi untungnya setelah beberapa menit dia ngamatin, laki-laki itu nggak ada dan suasananya juga balik normal, Wah. Anak-anak sudah mulai makin rame lagi masuk aula, ada yang tiduran, ada yang ngobrol. Pokoknya ya udah mereka asik sendiri dan terlihat sama sekali tidak ada satupun orang yang notice sama kehadiran si laki-laki itu.
Tapi di situ aku masih positif. Nah, dia memang semanusia itu dia. Tapi memang dia melotot. Nah, kayak gitu aja. Tapi ya udahlah ini kan. Setelah semuanya nyampe di aula, nggak lama setelahnya peserta pun dikasih waktu untuk istirahat sekaligus juga mandi. Tapi karena kamar mandi di dalam aula tuh cuma ada 3, antriannya pun langsung mengular lah ya kan. Nah, Cia yang ngelihat antrian makin panjang, akhirnya memutuskan untuk mandi di kamar mandi darurat yang memang ada di luar aula tadi tuh, kamar mandi tenda. Ya kamar mandi terpal maksudku. Nah, pas dia mau pergi, Arfi sama Noni, kawan dekatnya si Cia ini nanya, Cia aku mau mandi di luar kan, kami ikut ya, biar sekali satu bilik aja kita, di dalam udah penuh kali soalnya, mau mandi bertiga langsung Wak. Oh ya udahlah, ayolah, kata si Cia. Nah dah akhirnya mereka bertiga pun mandilah di kamar mandi darurat yang memang untuk mandi yang cuma satu tuh. Sesekali waktu udah nyampe di dalam ya, sesekali mereka ngobrol dalam posisi saling punggung-punggungan waktu itu Nat. Dan suara dari bilik kamar mandi sebelah-sebelahnya dan juga suara orang sekitar pun masih kedengaran dari dalam itu. Ya udah mereka mandi gitu. Nah awalnya memang biasa aja. Tapi entah kenapa makin lama suasananya makin aneh. Angin di sekitar aku tuh Nadia tiba-tiba berhenti dan suara guyuran air dari kamar mandi sebelah sama suara orang-orang di luar itu menghilang juga. Rasanya macam cuman kami bertiga aja yang ada di tempat itu Nadia. Sama kejadian waktu di dalam tuh, waktu di jalan balik mereka mau balik ke aula. Tiba-tiba ngening kayak gitu. Cuman suara orang yang di dalam itu, suara si Arfi sama Noni itu masih kedengeran. Terus gak lama setelah kami selesai ngebilas, Cia nih ngeliat ke atas. Ada 3 ekor monyet abu-abu lagi duduk di atas salah satu pohon yang ada di sana. Kan di atas kan kamar mandi itu nggak ada tutup ya di atasnya kan. Nah dari gesturnya kelihatan kalau si monyet-monyet itu kayak bukan ngeliatin si Cia langsung, enggak. Tapi mereka tuh kayak lagi ngeliatin ke arah belakangnya Cia. Macam ada sesuatu yang mereka tengok di belakang aku Nadia. Di belakang aku kan kawan-kawan aku kan si Arfi sama si Noni ya kan. Tapi karena ngerasa nggak nyaman ditengokin sama si monyet, Cia langsung buru-buru pakai baju dan mau buka pintu kamar mandi untuk balik ke aula, diikuti sama Noni sama Arfi yang memang udah selesai duluan. Nah pas baru aku mau melangkah keluar kamar mandi, tiba-tiba aku dengar ada suara laki-laki bisik dan gitu. Cia di sini belum ngeh nih, yang ada dia malah nanya, siapa tuh? Kata gitu. Arfi nanya, hah kenapa? Tadi ada suara laki-laki dia nyuruh buang-buang katanya. Buang apa? Kata si Arfi. Nggak tahu, tapi ada suara laki-laki di sini. Dia ngintipin kita nggak? Kata si Cia, takutlah ada suara laki-laki tiba-tiba di dalam kamar mandi itu kok. Hah? Siapa? Dari tadi cuma kita bertiga aja kok. Salah dengar kok tuh, kata si Arfi. Enggak ya, aku beneran dengar ada suara laki-laki Terus siapa yang ngomong? Kau lihat sendiri kan di sini nggak ada cowok. Mana bisa ada suara cowok berbisik depan sini? Di situ Cia diam aja, dia nggak ngomong apa-apa. Ya udahlah cepatlah keluar gitu kata mereka. Keluarlah nih mereka. Setelah itu dia balik lagi ke aula sambil berusaha nggak mikir macam-macam. Tapi aku dengar kali Nadia itu ada dengan buang kata gitu. Dah, baliklah si Cia ini ke aula ya kan. Nah anehnya pas baru masuk ke pintu aula, tiba-tiba lemas sekali aku Nadia. Kayak abis lari keliling lapangan selemas itu. Karena aku udah gak sanggup berdiri waktu itu, Cia niatnya mau minum sambil duduk. Tapi pas baru aku mau duduk, pusing tiba-tiba kepalaku, pandanganku udah mulai goyang Nadia. Badan ini pun jadi ikut kelimbung tuh loh. Dan Cia terpaksa rebahan dulu di atas tumpukan tas yang kebetulan ada di samping dia. Nah pas dia rebahan ini kan otomatis matanya ngeliat ke atas kan ke atas aula itu kan. Pas nengok ke atas, ya Allah, Cia malah nengok ada laki-laki berbaju hijau tadi, tapi wujudnya beda wujudnya beda. Kata Cia wajah berdarah-darah, dia matanya merah, celananya robek di kanan dan di kirinya, terus kedua tangannya tuh nempel di atap tuh loh, dengan posisi kepala yang kebalik macam laba-laba. Kebayang sama kalian kan? Kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kata si Cia. Belum sempat aku kabur, si sosok itu melotot ke arahku, terus dia ngomong, buang, dan suara yang makin lama makin dekat Nadia. Di saat yang sama tubuh aku langsung kaku, napas aku pendek dan pandangan langsung ngeblur. Bersamaan dengan itu yang aku ingat kali sosok itu perlahan-lahan turun dari langit-langit dan mulai macam kayak mau ngedekat ke arah aku tuh Nat. Aku udah mau teriak sejadi-jadinya nggak keluar suara aku. Jadi udah cukup diam. Yang cuma dia bisa lakukan adalah memejamkan matanya sambil berdoa, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah. Nah di tengah momen mendebarkan itu tiba-tiba bahu aku ditepuk dari belakang Nadia. Nah langsung gitu, langsung bisa gerak aku dan. Nah pas aku buka mata
hilang sosok di depan aku tuh, hilang. Cuman di sekelilingnya udah ada kawan-kawannya, Wak. Ada yang lagi elus kepalanya, ada yang lagi megangin tangan kakinya. Dan si Robert kawannya si Cia ini juga duduk paling deket sama si Cia, nenangin si Cia. Wak, ngapa kau? Waktu ditanya kayak gitu karena masih ngos-ngosan, masih lemas, masih shock pulang kan. Si Cia nggak sanggup jawab, nggak sanggup aku jawab. Nah, aku nangis aku langsung di situ. Nah, khawatir Cia ini kenapa-napa. Akhirnya di malam itu mereka sepakat untuk ngejagain Cia, Wak. Tapi udah ya, jangan bikin heboh. Kita jagain Cia aja, jangan sampai adik-adik yang lain tahu gitu. Dan akhirnya para pendamping cewek tidur ngelilingin Cia, sementara yang laki-laki memutuskan untuk begadang tuh, jaga-jaga kalau Cia ini kenapa-napa lagi gitu kan. Nah, untungnya malam itu nggak ada apa-apa, Wak. Cia bisa tidur nyenyak sampai besok paginya. Dah. Nah, besok paginya Cia udah mulai agak enakan nih, Wak. Badannya udah nggak sakit-sakitan apa kayak gitulah. Nah, sama kayak kemarin, pagi itu mereka dijadwalkan juga untuk senam pagi supaya badan mereka fit waktu penelitian di hutan selanjutnya. Selesai senam, Robert, Arfi, Sarah, ada kawannya lagi, dan panitia lain yang masih penasaran dengan apa yang dialami sama Cia, mulai nanya lah soal kejadian kemarin itu. Pertama si Arfi yang nanya, "Weh Cia, kamu kemarin kenapa?" Nah, denger itu aku yang memang udah gak tahan kali mau cerita Nadia. Akhirnya aku ceritakan lah semua keanehan aku alami kemarin. Walaupun aku tahu juga, padahal kan kata dosen gak boleh diomongin di situ kan. Cuman aku ketakutan kali aku cerita ada di situ. Dia ceritalah mulai dari dia nengok monyet waktu mereka mandi gitu kan. Terus dia ngelihat laki-laki berseragam hijau di hutan gitu kan. Sampai kejadian Cia ngelihat si sosok baju hijau itu nempel di atap aula macam laba-laba. Aku pikir itu orang biasa, karena yang pertama aku tengok dia duduk dekat pohon. Terus kedua dia ngikutin aku dari belakang. Tapi memang semanusia itu, cuman waktu yang di aula tuh lah langsung itu pasti bukan manusia kata Cia. Diceritain itu semua sama dia. Nah, setelah dengar itu, tiba-tiba kawannya si Cia yang satu lagi namanya si Sarah bilang, Ci, aku juga ngeliat loh ada yang aneh. Kemarin tuh waktu kami masuk hutan, aku lihat ada cewek pakai baju putih, dia berdiri ngebelakangin kelompok aku. Aku nggak lihat jelas memang siapa si cewek ini, soalnya kan dari pinggang ke bawah itu ketutupan pohon tumbang waktu itu. Aku sempat mikir mungkin itu Arfi yang memang lagi ngedampingin kelompoknya. Mungkin pas pula kebetulan dia ini lagi berdiri di belakang kelompok aku. Tapi waktu aku nyampe aula, aku baru hari ini kan nggak ada satupun panitia yang pakai baju putih. Seragam kita kan nggak putih hari itu kan. Situlah itu kayak bukan manusia lah, setan yang aku tengok, kata si Sarah. Nah, setelah si Sarah cerita kayak gitu, si Noni, Wak, kawannya siapa tadi tuh, tiba-tiba ngasih informasi yang nggak kalah ngagetin juga. Jadi setelah selesai dengar ceritanya si Cia, dipotong sama si Sarah dengerin cerita waktu dia nengok sosok baju putih. Noni langsung, bentar dulu Ci. Tadi kau bilang kamu dengar suara bisik-bisik laki-laki waktu mandi sama aku sama Arfi di kamar mandi luar kan? Iya, ngapa Ci, kok ingat gak sih? Kok tuh mandi sendiri? Kami memang minta mandi sama-sama kok supaya cepat ya kan. Tapi kok nolak karena kok malu katanya kalau misalnya mandi rame-rame. Akhirnya udah aku sama si Noni nungguin kau di luar, Ci. Kita masuk gantian. Si Arfi bilang lagi, iya Ci, kita gak mandi bareng Kok lupa kau? Gak mandi bareng mereka berdua nunggu di luar. Apa gak terkejut aku udah dia? Aku memang risih sih Nat kalau misalnya mandi bertiga. Tapi yang paling aku ingat itu kami di kamar mandi itu bertiga Nat. Aku terima mereka, ya udahlah yuk langsung aja, aku juga harus ngerti lah kalau orang rame masa mandi satu-satu, kok selagi bisa bertiga aja lah langsung. Kami di kamar mandi itu bertiga, orang kami sempat ngobrol-ngobrol kok Nat. Tapi di sini Arfi sama Noni kekeh bilang enggak Cia, kau mandi sendiri. Saking kagetnya aku waktu itu sesak langsung dadaku Nadia, langsung keluar aku, berlari keluar dari rombongan tongkrongan mereka itu untuk nyari udara segar. Ya Allah, kalau itu bukan Noni sama Arfi, terus siapa yang mandi sama aku tuh? Langsung pening kepala aku waktu itu, Nat. Nah, nggak lama nih, salah satu temannya si Cia namanya Reno lari ke arah aula, teriak-teriak, "Woi, siapa nih yang buang pembalut sembarangan? Jorok kali kalian." Nah, denger itu anak langsung nyamperin si Reno. Ngapa bang, siapa yang buang-buang di mana? Si Reno jawab, "Tuan, di belakang sana tuan, di belakang kamar mandi luar." Di kamar mandi tempat si Cia mandi kemarin. Masih ada darah sama celana dalamnya pula. Jorok kali nih. Seketika suasana langsung pecah tuh, dan langsung heboh gitu kan. Mereka langsung menebak-nebak, siapa kurang ajar kali buang-buang kayak gitu. Di saat semua orang lagi ribut, Cia diam aja tuh. Dalam hati aku langsung mikir, bentar. Jangan-jangan waktu kemarin aku dengar suara buang-buang itu ya gegara ini nih. Pasti ada yang keganggu sama si pembalut ini. Nah, yang ngebuang pembalut ini bukan aku ya Nat, kata si Cia, bukan aku. Tapi entah kenapa malah kok aku pula yang diganggu dan aku yang dikasih peringatan sama si sosok itu ya kan, suruh buang-buang gitu. Pas pula aku lagi di kamar mandi itu. Nah, di situ akhirnya salah satu panitia laki-laki pun langsung ngambil plastik dan ngebuang itu pembalut itu ke tempat sampah.
Sementara anak yang lain masih riuh tuh, masih riuh lah itu. Nanya nih siapa tuh, dari kelompok mana tuh, kok bisa dia kayak gitu, kata mereka kan. Cuman panitia lain langsung menenangkan adik-adiknya ini biar suasananya balik kondusif lagi lah. Udah diam, udah selesai, masalahnya apa segala macam. Nah nggak lama kemudian barulah ketahuan kalau yang ngebuang itu adik tingkat aku Nadia. Memang lagi haid dia waktu itu. Pas udah ketahuan malu kali dia langsung minta maaf lah ke kawan-kawan yang lain. Dan di situ mereka juga ya udahlah nggak usah terlalu diperpanjang lagi ya kan. Mereka langsung memaafkan tanpa ada penilaian yang kayak gimana kali. Nah setelah kejadian itu mereka pun fokus lagi ngikutin kegiatan acara sampai selesai. Nah untungnya waktu itu nggak ada kejadian yang aneh nih di hari kedua ya. Cia sendiri pun juga udah nggak denger lagi suara bisikan ataupun ngelihat si sosok itu lagi. Tapi di situ aku mulai berasumsi ya, mulai agak ngecocokologiin lah ini. Jangan-jangan pas dia ngelihat monyet-monyet begelantung yang ngelihat ke belakang dia ini pas dia mau siap-siap mandi, pas siap-siap mau keluar kamar mandi itu, bisa jadi antara mereka ini si monyet-monyet ini ngelihat ada darah haid di situ dan minta Cia yang ngebuang setelah dengar bisikan buang-buang itu. Atau si monyet-monyet ini ngelihat dua kawannya Cia yang ada di belakang itu sebenarnya bukan manusia. Ya, atau mungkin sosok tanda kutip yang lagi menikmati darah haid yang memang tertinggal di sana. Walaupun memang ada di luar kamar mandi tadi katanya ya kan. Bisa jadi pandangan si monyet itu sebenarnya ngarahnya ke belakang itu lagi ada nengok. Lagi nyantep kayak gitu mungkin. Atau bisa jadi juga Nadia, dua kawan aku yang lagi mandi sama aku tadi jelmaan dari sosok laki-laki berpakaian lusuh warna hijau yang Cia lihat di hutan, yang ngikutin dia dari belakang itu, dan yang lagi kayang di atap aula yang berusaha lagi ngingatin Cia untuk buang itu darah sampah. Ya tapi wallahualam Nadia, aku cocokologi aja. Lagi ngapain pula aku yang diganggu ya kan? Bukan aku yang buang si darah itu, aku juga gak ada ngapa-ngapain tuh. Dah, akhirnya singkat cerita, acara itu pun selesai di hari Minggu sore. Wak Cia sama teman-temannya pun langsung mengemas barang masing-masing dan bersiap kembali ke kampus. Nah, nggak lupa mereka juga bersihin aula semuanya supaya bersih kayak pas pertama kali mereka datang. Begitu aula rapi, begitu aula aman, barulah mereka naik bus untuk pulang. Perjalanan pulang waktu itu juga adem-adem aja Nadia, semua orang juga udah pada capek ya kan, dan banyak juga yang ketiduran di dalam perjalanan. Begitu nyampe di kampus, mereka langsung bubar, baliklah itu ke rumah masing-masing. Cuman walaupun mereka udah sampai dengan selamat, ternyata kejadian anehnya tidak berhenti sampai di situ, masih lanjut. Pas aku udah nyampe rumah entah kenapa aku tuh selalu ketakutan gitu. Gak enak aja gitu perasaan aku. Aku sering ngerasa macam ada orang yang ngikutin aku dari belakang gitu. Padahal waktu ditengok gak ada siapa-siapa. Dan gak cuma itu aja. Pas aku mandi, ini waktu balik tuh pas aku mandi, aku kena air. Aku ngerasa kok punggung aku perih kali. Langsung aku keluar ya kan, kulap badan aku pakai handuk, mau siap-siap pakai baju. Tapi di jalan dia waktu mau balik ke kamar, waktu cuman pakai handuk aja, si Cia ini papasan sama mamanya. Mamanya bilang, Ci, bentar dulu sini. Punggung kamu kenapa? Katanya. Nah kenapa bu? Kata gitu. Waktu aku tengok ke kaca, ternyata di punggung aku nih ada bekas cakaran tipis gitu. Panjangnya sekitar 8 cm. Warnanya udah merah muda dan kelihatan macam kayak cakaran yang udah mulai kering gitu. Ada di belakang gue. Apa nih, merinding si Cia ya kan. Soalnya waktu kejadian di aula kemarin sosok kayak laba-laba itu kan turun dari atap kan. Itu dia sambil ngejulurin tangan si dia ini ke arah si Cia. Dan aku baru ngeh di situ pas kali beberapa saat sebelum punggung aku ditepuk, itu aku memang udah kerasa agak perih dekat bagian belakang. Nah jangan-jangan si sosok itu sempat nyakar aku. Dan luka cakar tuh gak hilang-hilang loh Nadia, 6 mingguan tuh gak hilang. Biasanya kan kalau luka cakar gak lama kemudian udah cepat kering kan Ini gak 6 minggu, sebulan lebih. Barulah habis itu lukanya udah agak-agak pudar dan udah gak kerasa sakit lagi. Dan selama 6 minggu tuh juga perih, masih berasa perihnya. Nah meskipun lukanya udah gak membekas, kejadian mengerikan yang Cia alami di aula tadi masih terus membekas di ingatan Cia sampai dengan hari ini. Oke Wak, jadi itu kisah Cia waktu lagi kuliah lapangan di sebuah hutan yang ada di tempat tinggalnya. Pengalaman ini mungkin kelihatannya biasa aja Wak, tapi ninggalin pelajaran besar ya kan. Dimana terkadang hal paling menyeramkan tuh bukan cuma sosok yang kita lihat aja, tapi peringatan yang tidak kita hiraukan. Dan alam pun selalu punya caranya sendiri Wak untuk bisa mengingatkan manusia. Kayak yang dialami sama si Cia nih lah. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kasihan juga si Cia nih Wak ya. Di sepanjang cerita nih dia nggak ada bikin salah apa-apa. Dia cuman kebetulan ada di waktu dan tempat yang salah aja. Dan tanpa sadar malah menjadi saksi dari sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat.
Dari kisah ini, semoga kita semua selalu ingat untuk menjaga sikap, menjaga diri di tempat baru dan dimanapun kita berada, Wak, ya. Oke, jadi sekian dulu kisahnya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Nanti di subjeknya tulis aja judul yang kalian inginkan atau judul dari ceritanya. Terus sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagramnya supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.